Helama tona iye. Kalau beta bilang helama tona iye, Bapak Mama bisa jawab tu di hari-hari. Kita ulang. Helama tona iye. Bapak Mama, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Kalau kita merenungkan kembali, ternyata hidup kita ini adalah tentang menanti. Dari menanti yang satu ke menanti yang lain. Ketika kecil, kita menanti jadi dewasa. Setelah dewasa, kita menanti pekerjaan, menanti jodoh, menanti kehadiran buah hati, hingga menanti anak-anak kita sukses, dan seterusnya. Dan saat ini pun, kita semua sedang menanti sesuatu. Ada yang menanti keadaan ekonomi keluarga membaik, ada yang menanti kesembuhan dari sakit, ada yang menanti pemulihan relasi di dalam persekutuan atau di dalam hubungan, ada yang menanti jawaban-jawaban doa dari Tuhan, ada yang menanti mimpi yang akan diwujudkan, ada yang menanti seorang pendamping hidup, ada yang menanti pekerjaan yang kita impi-impikan, ada yang menanti perjuangan membuahkan hasil terbaik, ada yang menanti buah hati untuk melengkapi sukacita dalam keluarga, ada yang menanti waktu kebersamaan dengan orang terkasih yang saat ini terpisah oleh jarak. Ada juga yang menanti waktu selesai sekolah atau waktu selesai kuliah. Dan menanti hal-hal lain yang masih ada banyak di dalam kehidupan kita. Masa menanti atau menunggu bukanlah hal yang mudah. Masa menanti sering terasa sangat sepi, seperti hanya ada kita dan Tuhan. Dalam masa menanti atau masa menunggu, Bapak Mama, saudara-saudari, seringkali keraguan datang mengganggu hati dan iman kita. Namun hari ini kita diingatkan oleh firman Tuhan bahwa seringkali Tuhan memakai masa menanti atau menunggu justru untuk membentuk kita. Membentuk kita agar lebih siap, membentuk kita agar lebih sabar, membentuk kita agar lebih percaya, membentuk kita agar lebih kuat, membentuk kita agar lebih bersatu, membentuk kita agar lebih bertekun di dalam doa. Bapak Mama, saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi, situasi sulit inilah yang juga dialami oleh murid-murid setelah kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Para murid kembali ke tempat mereka menumpang, mereka bertekun, berkumpul bersama dengan sehati di dalam doa. Bagi mereka ini masa yang sulit, karena hidup mereka masih terancam, mereka cemas tentang masa depan mereka. Sekalipun mereka sudah dapat janji dari Tuhan. Namun ada satu hal luar biasa yang mereka lakukan. Mereka tidak saling meninggalkan. Mereka saling ada, mereka berkumpul bersama, mereka bertekun dengan sehati di dalam doa bersama. Mereka saling menguatkan ketika keraguan kerap
menghampiri persekutuan. Ketika mereka berkumpul, persekutuan menjadi sarana pemulihan dari Tuhan. Para murid bukanlah orang-orang yang sempurna. Mereka adalah orang-orang yang kemarin takut dan cemas. Petrus pernah menyangkal Tuhan Yesus, dan murid-murid yang lain melarikan diri ketika Tuhan Yesus ditangkap. Namun saat itu, mereka memilih untuk melupakan ego masing-masing. Mereka menyembuhkan luka batin dan menyatukan hati demi satu tujuan, yaitu menantikan janji Tuhan. Kesatuan hati inilah yang akhirnya membuka ruang bagi karya Roh Kudus di dalam kehidupan persekutuan, juga dalam tiap-tiap pribadi. Bapak, Mama, saudara-saudari yang terkasih, dari para murid kita belajar persekutuan bukan sekadar kerumunan orang yang berkumpul. Persekutuan bukan hanya sekadar datang dengan kostum yang sama. Persekutuan adalah tempat di mana Tuhan hadir untuk menyembuhkan luka dan memulihkan iman yang goyah. Melihat apa yang dilakukan oleh para murid, Bapak, Mama, saudara-saudari yang terkasih, mari kita berkaca pada kehidupan kita masing-masing. Dalam penantian, dalam masa menanti, saat kita cemas, saat kita takut, saat kita mengalami pergumulan, apa yang kita lakukan? Apakah kita memilih untuk tetap hadir di dalam persekutuan dan juga ibadah-ibadah? Ataukah kita memilih menarik diri, mengunci diri, menjauh, dan merasa kita hanya sendiri? Mari kita memeriksa hati kita masing-masing. Apakah saat ini hati kita benar-benar menyatu? Ataukah kita hanya ada di dalam ruang yang sama, sementara hati kita berada di tempat yang berbeda-beda? Ingatlah Bapak, Mama, saudara-saudari yang terkasih, kuasa dan kasih Tuhan tidak bekerja atas hati yang pecah belah, hati yang terpecah, atau jiwa yang gelisah. Penantian yang benar harus dijalani bersama dalam kesatuan hati dan di dalam doa. Inilah pesan firman Tuhan bagi kita pada hari ini, bahwa Tuhan menyediakan kekuatan dan pemulihan bagi kita di dalam persekutuan, di dalam kebersamaan kita sebagai saudara seiman di dalam Tuhan Yesus. Bapak, Mama, tentu kita merasa tenang jika kita bisa meluapkan ketakutan dan kegelisahan kita, kecemasan kita, tentang pergumulan kita, tentang penantian kita kepada Tuhan di dalam doa-doa pribadi. Namun tidak bisa dipungkiri bahwa ketika kita hadir dalam persekutuan, kita ada dalam kebersamaan, sukacita yang kita rasakan, kekuatan yang kita rasakan, itu dapat menjadi pelengkap di dalam masa menanti, di dalam menghadapi begitu banyak pergumulan. Seperti yang kita tahu, kalau manusia ini makhluk sosial. Kalau di bahasa gaul, introvert, seintrovert apapun seseorang, dia masih butuh orang lain. Ada sukacita yang berbeda yang hanya kita dapat ketika kita ada dalam persekutuan, ketika ada dalam kebersamaan bersama saudara seiman, bersama keluarga, bersama teman-teman, dan sesama. Bapak, Mama, saudara-saudari yang terkasih, marilah mengisi masa penantian kita dengan doa, bukan dengan ketakutan dan kegelisahan. Doa untuk penantian kita,
juga doa untuk persekutuan kita. Karena doa-doa kita menjadi fondasi yang merekatkan setiap hati dan mengokohkan persekutuan kita di dalam Tuhan. Ingatlah Bapak Mama, saudara-saudari, kita tidak saja dikuatkan oleh doa kita sendiri, tetapi ternyata kita juga dikuatkan, dipulihkan, ditopang oleh doa-doa dari saudara-saudari seiman kita di dalam persekutuan kita. Kalau kita sehati, kita menjaga iman melalui doa, karya Allah melalui Roh Kudus nyata di dalam setiap kita, pribadi lepas pribadi. Bahkan lebih luar biasa Tuhan bekerja di dalam persekutuan kita. Kita mengakui bahwa dalam persekutuan, di dalam kebersamaan, kita kerap diuji oleh egoisme, salah paham, atau luka batin yang masih kita simpan. Dan semoga kehadiran setiap kita di dalam persekutuan, di dalam kebersamaan, menjadi kekuatan bagi sesama, bukan sebaliknya, bukan melemahkan sesama. Semoga dalam kebersamaan kita didapati satu hati, kita saling menguatkan, kita saling mendoakan, bukan terpecah dan saling menjatuhkan. Hari ini Bapak Mama, saudara-saudara yang terkasih, kita juga diajak untuk belajar dari budaya etnis Sabu. Orang Sabu atau Dohau sangat terkenal dengan kekeluargaan dan rasa sepenanggungan yang kuat. Salah satu budaya hidup orang Sabu yang terkenal adalah ungkapan Mira di hari do memude para jaru. Artinya bersama-sama memudahkan hal yang sulit, gotong royong menjadikan hal yang susah menjadi gampang, bersama-sama membuat tidak sulit di dalam kesulitan. Hal ini nyata dalam kehidupan orang Sabu dan yang sangat menjunjung tinggi kebersamaan dan dalam kesatuan hati. Salah satu hal sederhana yang bisa kita lihat Bapak Mama ketika ada duka, orang bilang ini orang mati. Kalau orang Sabu pergi dapat tempat duduk. Kita lihat Bapak Mama, kalau ada duka, pasti akan ada banyak orang yang datang. Dan itu menjadi bukti bahwa orang Sabu, budaya orang Sabu menunjukkan kesediaan untuk hidup sebagai persekutuan, di mana mereka hidup bersama-sama, mereka saling menguatkan, saling menopang, bergerak bersama untuk pemulihan. Nilai dari etnis Sabu ini tidak boleh sebatas formalitas atau kumpul adat semata. Nilai ini menjadi bernyawa dan penuh kuasa ketika kita bawa ke dalam persekutuan iman. Kita belajar bersama dalam persekutuan iman. Bahwa ketika kita melenyapkan egoisme di dalam diri, kita saling menguatkan, kita satu hati, kita saling menopang dan saling mendoakan. Persekutuan kita akan ada di dalam kasih. Marilah kita berkomitmen untuk tetap hadir di dalam persekutuan dan ada di dalam setiap kebersamaan sebagai saudara seiman. Kita menjaga kesatuan hati dan bertekun di dalam doa. Kiranya persekutuan kita terus menjadi persekutuan yang memulihkan, bukan persekutuan yang melemahkan. Karena kita menanti dengan sehati. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Amin.